Dalam diskusi pikiran beradu, bukan berarti tak dengarkan usul. Hari ini akan petik ilmu baru, jadikan pedoman untuk jadi SDM yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Barokah Isdaryanti SPD MPD serta Bapak Dr. Ipin Arifin SPD IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Konservasi dan teman-teman semua yang saya sayangi. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki harus dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, bukan dieksploitasi tanpa memperhatikan keberlanjutan. Maka dari itu, hari ini kita akan berdiskusi mengenai sumber daya. Adapun anggota kelompoknya saya sendiri, Zahra Pramestia Kinanti dengan NIM 240105017. Baik, perkenalkan saya Tasya Minatul Ulfa dengan NIM 240105043. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardia Sanif Ashifa dengan NIM 240105029. Perkenalkan, nama saya Nabila Maya Inesa Fitri dengan NIM 24010500034. Perkenalkan, nama saya Januari Akbar Wimani Condrowelo dengan NIM 240105057. Dalam topik sumber daya, ada beberapa hal yang akan dibahas, mulai dari pengertian sumber daya, jenis sumber daya, pemanfaatan sumber daya, tantangan sumber daya, bahkan hingga bagaimana upaya pelestarian sumber daya tersebut. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Tasya Miratul Ulfa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber daya. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian sumber daya menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kusnedi tahun 2018, sumber daya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses produksi. Para ahli ekonomi biasanya membaginya menjadi dua jenis utama, yaitu modal dan tenaga kerja. Dan yang kedua yaitu menurut Zakiyah dan Idrus tahun 2017, sumber daya adalah aset berharga yang perlu dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal agar dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu menurut Royce dan Supriyanto tahun 2021, sumber daya adalah segala sesuatu baik berupa materi maupun kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dari ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks produksi, kesejahteraan masyarakat, maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Sumber daya mencakup aspek material dan non-material yang diperlukan untuk mendukung aktivitas manusia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardia. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sumber daya. Sumber daya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, lalu yang ketiga sumber daya energi. Yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan hidup kita dan dapat dimanfaatkan sebagai energi atau kebutuhan manusia. Lalu, sumber daya alam dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berdasarkan asalnya, berdasarkan kelestariannya, dan cara pemanfaatannya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam hayati atau biotik itu berasal dari makhluk hidup seperti batu bara dan juga minyak bumi. Lalu ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu tidak berasal dari makhluk hidup, contohnya timah, bauksit, besi, dan gas alam. Lalu yang kedua berdasarkan kelestariannya.
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya yang tidak habis karena bisa diperbarui secara alami seperti udara, angin, sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya yang jumlahnya terbatas dan akan habis jika terus digunakan. Contohnya timah, besi, bauksit, batu bara, dan minyak bumi. Lalu yang ketiga, berdasarkan pemanfaatannya, sumber daya alam ruang yaitu memiliki lahan yang digunakan untuk tempat tinggal, pertanian, peternakan, perikanan, dan aktivitas lainnya. Lalu yang kedua, sumber daya alam materi itu dimanfaatkan karena kandungan zatnya seperti biji besi yang diolah menjadi baja untuk kendaraan, alat rumah tangga, dan bangunan. Lalu sumber daya alam energi yaitu dimanfaatkan karena energinya misalnya bahan bakar minyak, batu bara, gas alam, dan kayu bakar yang digunakan untuk memasak atau menggerakkan mesin. Lalu yang terakhir, sumber daya alam hayati yaitu berasal dari makhluk hidup yaitu tumbuhan, sumber daya nabati, dan hewan, sumber daya hewani. Jadi sumber daya alam memiliki beragam jenis yang bisa dimanfaatkan manusia dengan cara yang berbeda-beda. Lalu sumber daya yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah kombinasi antara kemampuan berpikir atau daya pikir dan fisik atau daya fisik yang dimiliki seseorang. Sifat dan perilaku individu dipengaruhi oleh faktor keturunan serta lingkungan. Sementara motivasi kerja mereka didorong oleh keinginan untuk mencapai kepuasan. Daya pikir mencakup kecerdasan atau IQ dan keterampilan yang diperoleh melalui belajar serta pelatihan. Daya fisik berkaitan dengan kekuatan dan ketahanan seseorang dalam bekerja serta menghadapi tantangan kesehatan. Lalu, jenis-jenis kepribadian yaitu menurut Carl Jung, manusia itu dibedakan menjadi 3 tipe kepribadian berdasarkan arah perhatiannya. Yang pertama ada introvert, yang kedua ada extrovert, lalu yang ketiga ada ambivert. Yang pertama introvert. Introvert merupakan pendiam, suka menyendiri, dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Lalu ada extrovert, yaitu sosial, ramah, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Lalu ada ambivert, itu kombinasi dari introvert dan extrovert. Faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia itu ada IQ atau Intelligent Quotient, yaitu tolak ukur kecerdasan seseorang. IQ rendah itu di bawah 79 yang menunjukkan kecerdasan seseorang itu kurang, sedangkan di atas 120 menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Lalu ada EQ atau Emotional Quotient, yaitu kemampuan mengelola emosi dan bersosialisasi. IQ yang tinggi tanpa EQ yang baik akan sulit diterima oleh masyarakat. Lalu ada faktor lingkungan, yaitu keluarga harmonis, lingkungan pergaulan yang baik, serta contoh panutan yang positif dapat membentuk karakter seseorang. Sumber daya manusia itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan mikro, yang kedua pendekatan makro. Pendekatan mikro adalah fokus pada sumber daya manusia dalam perusahaan, termasuk hubungan kerja, produktivitas, kesejahteraan, dan peraturan ketenaga kerjaan. Lalu ada pendekatan makro, itu menganalisis sumber daya manusia secara luas, mencakup kualitas dan kuantitas tenaga kerja, tingkat pendidikan, produktivitas, serta kesadaran nasional. Lalu sumber daya yang ketiga yaitu sumber daya energi. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia yang berarti aktivitas atau kerja. Menurut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, baik dalam bentuk listrik, mekanik, panas, maupun cahaya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dalam berbagai bentuk seperti panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Nah, sumber energi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama
energi baru, lalu yang kedua energi terbarukan. Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber yang dikembangkan dengan teknologi baru, baik dari sumber terbarukan maupun tidak. Contohnya ada energi nuklir, hidrogen, gas metana batu bara tercairkan, dan batu bara tergaskan. Lalu energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis jika dikelola dengan baik. Nah, contohnya yaitu panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, air, serta energi dari laut yaitu pasang surut gelombang dan arus laut. Lalu ada prinsip pengelolaan energi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, pengelolaan energi harus mengikuti beberapa asas, yaitu yang pertama kemanfaatan, di mana energi harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu ada efisiensi berkeadilan, yaitu energi harus terjangkau dan merata bagi semua. Lalu peningkatan nilai tambah, di mana energi memastikan manfaat ekonomi yang optimal. Lalu berkelanjutan, di mana energi menjaga ketersediaan energi untuk generasi mendatang. Lalu ada kesejahteraan masyarakat, di mana energi harus mengutamakan kemakmuran rakyat. Lalu selanjutnya pelestarian lingkungan, yaitu energi harus menjaga kualitas lingkungan hidup. Lalu ada ketahanan nasional, di mana energi memastikan energi mendukung keamanan dan stabilitas negara. Lalu yang terakhir ada keterpaduan, di mana energi harus dikelola secara terkoordinasi antar sektor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya itu dapat terbagi menjadi 3 kategori, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya energi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, SDA ini itu terbagi menjadi 2, yaitu SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Untuk pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri, yaitu pertama, pertanian dan perikanan itu memanfaatkan tanah dan air untuk produksi pangan. Yang kedua, industri menggunakan hasil tambang seperti besi dan emas untuk pembuatan barang. Yang ketiga, kehutanan memanfaatkan kayu untuk industri perabotan dan kertas. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kemampuan, keterampilan, dan keahlian manusia dalam mengelola serta mengembangkan sumber daya lainnya. Sumber daya manusia ini sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa. Pemanfaatan SDM ini yang pertama dalam sektor pendidikan misalnya. Itu contohnya tenaga pengajar seperti guru dan dosen itu memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk masa depan. Dampaknya di sini adalah satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan non-formal, membantu siswa dan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving. Lalu ada juga menciptakan generasi yang siap menghadapi dunia kerja dan perkembangan zaman. Contohnya, seorang guru matematika tidak hanya mengajarkan rumus-rumus saja, tetapi juga membimbing siswa dalam menerapkan logika pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di bidang industri dan teknologi. Peran SDM ini juga terdapat pada tenaga kerja ahli di sektor industri dan teknologi yang bertugas menciptakan inovasi baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan layanan. Dampaknya itu, satu, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan produk-produk atau teknologi baru, lalu ada meningkatkan daya saing industri dalam skala nasional maupun internasional, lalu untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan menciptakan solusi berkelanjutan. Contohnya, seorang insinyur perangkat lunak menciptakan aplikasi yang mempermudah transaksi digital sehingga meningkatkan efisiensi bisnis dan layanan keuangan. Yang ketiga, dalam sektor pemerintahan.
Peran SDM ini tertinggi dalam pemerintah itu pemerintah memanfaatkan SDM untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dampaknya yang pertama itu menciptakan kebijakan yang mendukung pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, lalu mengelola sumber daya negara dengan baik agar pembangunan berkelanjutan tercapai, lalu juga menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi dan pengawasan. Contohnya, seorang pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup itu merancang kebijakan pengurangan sampah plastik dengan mendorong penggunaan produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu sumber daya energi. Sumber daya energi adalah segala sumber energi yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas manusia. Sumber daya energi ini terdiri dari energi konvensional, energi terbarukan, dan serta di sini juga ada pemanfaatannya, yaitu yang pertama adanya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan industri. Lalu energi listrik itu dihasilkan dari air PLTA, angin PLTB, dan matahari itu PLTS. Lalu adanya biomasa yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Wimba. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya energi. Baik, untuk yang pertama itu tantangan sumber daya alam. Di sini ada 4 tantangan. Yang pertama itu eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, ketergantungan pada sumber daya alam. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, ketidakseimbangan ekonomi dan lingkungan. Baik, untuk yang pertama itu eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi. Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua, ketergantungan pada sumber daya alam. Banyak negara memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sumber daya alam, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan konflik sosial. Yang ketiga itu perubahan iklim. Perubahan iklim mempengaruhi produktivitas sumber daya alam dan ekosistem yang sensitif. Peningkatan suhu global, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pelaujan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Dan yang keempat itu tadi ketidakseimbangan ekonomi dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan seringkali menimbulkan ketidakseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Diperlukan strategi pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Untuk materi selanjutnya ada tantangan dari SDM atau sumber daya manusia. Di sini ada beberapa tantangan, yaitu ada 5 tantangan dari sumber daya alam manusia. Yang pertama itu ada kualitas pendidikan, yang kedua pengangguran dan keterampilan, yang ketiga inovasi dan teknologi, yang keempat kesehatan dan gizi, dan yang terakhir itu pemerataan pembangunan. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu ada kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu masalah utama. Meskipun akses terhadap pendidikan telah meningkat, kualitasnya masih bervariasi secara signifikan di berbagai daerah. Banyak sekolah yang masih berkekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang kompeten, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk yang kedua, ada pengangguran dan keterampilan. Tingkat pengangguran di Indonesia, terutama kalangan pemuda, masih menjadi tantangan besar. Lulusan sekolah dan perguruan tinggi seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka karena kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Tantangan yang ketiga ada inovasi dan teknologi.
Di era digital ini, penguasaan teknologi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan. Namun, banyak SDM di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal literasi digital dan kemampuan berinovasi. Mendorong pengembangan kemampuan teknologi serta memberikan akses yang lebih luas terhadap internet dan perangkat digital dapat membantu tantangan ini. Tantangan yang keempat adalah kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi yang baik merupakan fondasi penting bagi pengembangan SDM. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang mengalami masalah gizi buruk dan kesehatan yang kurang memadai. Dan ada tantangan yang terakhir, yaitu pemerataan pembangunan. Kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tantangan dalam pengembangan SDM. Daerah-daerah terpencil seringkali tertinggal dalam hal infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Untuk materi yang ketiga ada tantangan sumber daya energi. Ada 5 tantangan dari sumber daya energi. Yang pertama adalah ketergantungan pada energi fosil. Yang kedua, kesadaran masyarakat dan pendanaan. Yang ketiga, ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan. Yang keempat, tantangan global dalam transisi energi. Dan yang kelima, kebijakan dan regulasi. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu ketergantungan pada energi fosil. Meskipun ada kemajuan dalam energi terbarukan, ketergantungan pada energi fosil masih sangat tinggi. Hal ini diperparah oleh subsidi yang diberikan pemerintah untuk bahan bakar fosil yang menghambat transisi ke energi terbarukan. Tantangan yang kedua adalah kesadaran masyarakat dan pendanaan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi energi terbarukan dan kesenjangan pendanaan. Dan yang ketiga itu ketergantungan pada sumber daya tidak terbarukan. Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil dapat menyebabkan krisis energi. Dan tantangan yang keempat adalah tantangan global dalam transisi energi. Secara global, transisi energi menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan geopolitik, tekanan ekonomi, dan ketidakseimbangan dalam penerapan teknologi energi bersih. Kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang tidak mendukung penuh pengembangan energi terbarukan menjadi hambatan. Perlu ada kerangka kebijakan yang kuat dan konsisten untuk mempercepat transisi energi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nabila Mayang. Yang pertama ada pelestarian sumber daya alam. Dapat dilakukan dengan yang pertama melakukan pengelolaan berkelanjutan, yakni dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang. Lalu yang kedua ada rehabilitasi lahan, yakni dengan melakukan reboisasi dan penghijauan untuk memulihkan lahan yang kritis. Yang ketiga ada pengendalian polusi, dengan mengurangi pencemaran melalui pengelolaan limbah yang efektif. Lalu selanjutnya ada upaya pelestarian sumber daya manusia. Yang pertama dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan, yakni dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten. Lalu yang kedua ada dengan melakukan pelatihan dan pengembangan, yakni dengan menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada kesejahteraan pekerja, dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman mendukung kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada pelestarian sumber daya energi, yakni dengan melakukan pengembangan energi terbarukan, dengan mengembangkan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, angin, dan biomasa. Lalu yang kedua ada dengan melakukan efisiensi energi, dengan menerapkan teknologi dan praktik yang mengurangi konsumsi energi. Yang terakhir ada kebijakan energi berkelanjutan, yakni dengan menyusun kebijakan yang mendukung penggunaan energi yang ramah lingkungan. Nah, implementasi dan upaya-upaya tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai
pelestarian yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Yang terakhir adalah simpulan. Jadi dari materi yang kita sampaikan dapat disimpulkan bahwa 1. Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu baik dalam konteks produksi, kesejahteraan masyarakat, maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Sumber daya ini mencakup aspek material dan non-material yang diperlukan untuk mendukung aktivitas manusia. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya energi. Ketiga, pemanfaatan sumber daya itu seperti dalam pertanian dan perikanan dapat kita lihat bahwasannya dapat memanfaatkan tanah dan air untuk produksi pangan hingga dapat menciptakan inovasi baru yang meningkatkan efisiensi produksi dan layanan. Lalu yang keempat, adapun tantangan sumber daya seperti eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, ketidakseimbangan ekonomi, hingga adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah. Yang kelima, upaya pelestarian sumber daya itu dimulai dari pengelolaan berkelanjutan, peningkatan kualitas, hingga mengembangkan energi terbarukan. Sekian diskusi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.